wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Erika Nuraini dengan NIM 2112346, mahasiswa Hubungan Internasional 3. Halo, perkenalkan nama saya Rida Alsun Putri Argara, Hubungan Internasional 3 dengan NIM 21123048. Halo, saya Tri Susanti dengan NIM 211230075, mahasiswa Hubungan Internasional 3. Terima kasih. Hukum Indonesia merupakan seperangkat aturan yang mengatur masyarakat dan instansi di Indonesia. Hukum ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan norma-norma hukum lainnya. Sistem hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan pelindungan bagi seluruh warga masyarakat. Hukum berusaha menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum di Indonesia dinyatakan sebagai sistem hukum yang terbuka. Artinya, sistem hukum ini memungkinkan adanya akses, partisipasi, dan transparansi bagi masyarakat dalam proses hukum. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi dan keadilan secara perundang-undangan. Hukum Indonesia sebagai sistem terbuka memiliki tantangan dan peluang. Tantangan 1. Kesadaran hukum masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 2. Penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 3. Perkembangan hukum. Hukum perdata di Indonesia juga menghadapi tantangan, seperti menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi. Peluang 1. Keadilan dan perlindungan hak. Sistem hukum Indonesia bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan secara adil tanpa dan terbuka bagi semua orang. 2. Demokrasi dan public policy. Demokrasi di Indonesia menjadi faktor krusial dalam menentukan kebijakan publik yang berkaitan dengan sistem hukum. 3. Independensi sistem peradilan. Konsep peradilan di Indonesia didasari oleh prinsip dasar hukum yang menggarisbawahi independensi hakim sebagai pilar utama dalam sistem peradilan. Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Mois menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022. Harvey Mois sendiri dikenal dengan suami dari artis Sandra Dewi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan dalam tahap pemeriksaan dan penangkapan, HM tidak ada perlawanan, hanya saja masih banyak pertanyaan yang diajukan oleh penyidik saat pemeriksaan belum dijawab dengan gamblang, ujarnya. HM telah terlibat dalam korupsi pertambangan ini sejak tahun 2018. Peran dari HM jadi sosok yang menghubungkan antara PT RBT dengan pihak-pihak di PT Timah Persero bersama mantan Direktur Utama PT Timah, MRPT. Kasus korupsi di BUMN bidang produksi timah nasional PT Timah Tbk cukup mengagetkan publik lantaran total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir senilai 271 triliun rupiah. Nilai kerugian ini termasuk dampak ekonomi terhadap ekologi atau kerusakan lingkungan akibat perilaku penambangan timah yang sembrono demi memperkaya diri sendiri. Sekian pembelajaran dari kami.